Halo Primeliners, balik lagi bersama saya Prita dari Primeland. Jadi hari ini kita akan mereview sebuah rumah yang mewah, eksklusif di wilayah Kemang. Rumah ini bergaya American Classic dan merupakan rumah yang mewah dan megah banget. Terus spesial hari ini kita akan ketemu sama teman saya, yaitu namanya adalah Aditya yang biasa dipanggil Didit. Didit ini memiliki pengalaman di bidang arsitektur selama 15 tahun dan pengalamannya dari DP Arsitek Singapura. Sekarang Didit juga memiliki kantor arsitek yang bernama Reka Studio. Penasaran kan? Sebelum kita lihat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan lonceng dari YouTube Primeland. Jadi kita lihat sama-sama. Hai Dit, apa kabar? Ya, jadi teman-teman ini yang namanya Didit yang tadi saya bilang. Tumben-tumbennya kamu ada di sini? Aku tadi habis ada meeting dekat sini, terus katanya ada rumah mewah di daerah Kemang. Nah, yang luas tanahnya 1.500, luas bangunan 1.200, 2 lantai, dia punya 5 kamar tidur plus 3, 6 kamar mandi plus 1, ada poolnya, ada backyardnya luas, garasinya luas. Nah, makanya aku penasaran, pengen lihat. Dari tadi sih aku udah muter-muter nih. gila, ini rumah mewah banget sih ya. Makanya saya juga penasaran, pengen lihat. Nah, pas banget ada Didit, jadi bisa jelasin secara detail. Dan dari luar aja nih, saya lihat sangat luas sekali ya, Dit. Ini bisa berapa parkiran ya? Iya, ini kurang lebih bisa 10 mobil lah. Bisa 10 mobil, jadi cocok kalau misalkan mau bikin event atau party gitu bisa Iya, banget nggak ya. usah pusing. Nggak usah Semuanya bisa pusing ya. parkir di dalam. Bisa pakai di dalam ya. Terus juga ini gayanya tuh saya lihat kayak kolonial gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya? Iya, jadi fasadnya kita kalau kita lihat fasadnya gayanya American Classic. Jadi kalau kita lihat tone warnanya juga simple ya. Dia cuma pakai putih, hitam. Kanopinya juga pakai warna hitam, pintunya warna hitam, lantai di teras di porch depannya ini juga pakai warna hitam. Jadi monokromatik tapi malah justru kelihatan mewah. Mewah banget sih. Iya. Yuk, penasaran? Kita lihat sama-sama ya. Ayo boleh. Oke. Wow, Bagus ya. bagus banget sih nih. Nah, jadi ini area pertama ini namanya foyer. Jadi menurut saya kalau rumah mewah itu area ini sangat penting. Kenapa? Area ini merepresentasikan kesuksesan pemilik rumah. First impressionnya jadi harus Jadi kalau bagus kita ya. bisnis pertama kali ketemu kita pakai suit sama kita pakai t-shirt kan pasti beda. Beda, Nah, benar. ini ibaratnya pakai jas, pakai suit. Kita lihat double height ceiling itu menciptakan kesan grand. Keren. Nah, jadi begitu masuk tinggi besar, Besar. kelihatannya grand. Lalu dia juga lihat pintunya. Pintunya ini kurang lebih 2,5 meter, mungkin lebih. Nah, dia pakai kayu solid. Jadi ini berat. Oke. Nah, kalau pakai pintu ini nggak bisa pakai engsel sembarangan. Khusus ya Jadi, berarti ya? Engselnya juga harus yang besar dan kuat. Nah, ini kalau saya lihat engsel-engselnya nih import semua ya. Import semua ya. Jadi engsel seperti ini pintunya nggak bakalan macet lah. Nggak bakalan Karena macet. emang rumah mewah ya. Jadi nggak bakalan kayak pintu biasa tuh kan kadang-kadang suka udah berapa lama kekikis gitu. Iya. Nggak ya, ini sangat kokoh sekali dan warnanya juga hitam, menimbulkan kesan mewah ya, Dit ya. Iya. Nah, terus juga tadi Didit bahas kalau misalkan ini tinggi, ini lampu gantungnya mewah banget ya. Jadi kalau ini lampunya apa nih, Dit? Ini chandelier sengaja ditaruh di sini rasanya sama owner karena selain megah, tapi kalau terlalu tinggi kan jadi tidak terasa rasa ruangnya. Jadi dia turunkan sedikit dengan menggunakan aksesoris yaitu chandelier ini. Nah, chandelier ini dipilih yang sangat cantik ya. Jadi kesan mewahnya ya kayak kita baru masuk lobi hotel lah. Iya. Jadi benar-benar area ini penting banget. Benar, ini langsung berasa banget kayak di lobi hotel karena ini juga kayaknya dari marmer ya. Ini marmernya mahal. Marmernya import semua rasanya. Kalau saya tadi keliling, semua marmer yang dipakai di rumah ini import semua. Import ini semua. pakai yang putihnya namanya white pearl ini. White pearl. Oke. Nah, kalau misalkan saya juga dari tadi ngeliatin sih ini lukisannya bagus banget sama aksesorisnya juga bagus banget ya. Iya.
Bagus. Jadi partisi ini untuk memisahkan antara ruang luar dan ruang dalam. Jadi foyer tuh sebenarnya gunanya itu. Makanya dia pakai partisi ini deh. Partisi ini juga biasanya orang bikin partisi pakai gypsum. Iya. Pakai gypsum atau JRC, dia pakai kayu. Oh Kayu iya solid. ya. Ini Jadi kayu ya. semuanya baik yang ornamen itu maupun yang ini semuanya pakai kayu solid. Jadi nggak pakai gypsum. Cantik banget sih ruangan ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita mau ke ruangan yang mana nih, Dit? Kita ke ruang tamu dulu kali ya. Boleh ya, pengen cobain duduk di ruang tamunya. Jadi ini ruangan guest room-nya ya, Dit ya? Iya, ruang tamu utama. Jadi kalau terima tamu yang agak formal, biasanya pasti di sini. Di sini. Ya, di sini ya bisa kita lihat furniture yang dipilih juga apa namanya bukan furniture sembarangan ya. Kalau kita lihat semuanya jati solid. Ini juga jati solid. Top table-nya pakai marmer. Di sebelah situ ada built-in cabinet. Lalu dipasang juga di sini artwork sehingga ini bisa jadi focal point. Nambah kesan guest room-nya jadi lebih mewah lagi ya. Terus bisa nanti tambahin buku-buku taruh di sana ya? Bisa. Buat naruh Atau foto-foto. foto-foto keluarga. Nah, yang penting juga kalau kita terima tamu itu kan kamar mandi untuk tamu, ya kan? Powder room apalagi buat ibu-ibu. Betul. Ngaca, ya. Ya. Jadi powder room di rumah ini mewah banget tadi aku lihat. Oh Kita iya, langsung coba aja lihat yuk. kita lihat ya. Wah, ini mewah banget sih. Jadi bukan sekedar powder room aja, ruangan ini juga didesain secara detail. Jadi kalau kita lihat apa namanya pemilihan wallpapernya, lalu dia sudah pakai marmer juga di dindingnya, bukan pakai keramik yang sama dengan Lantainya. Lalu dia taruh artwork juga di sini. Ya, ini sih kayak Academy Awards gitu ya. Iya. Jadi ini juga powder room ini juga merepresentasikan si pemilik rumah sebenarnya. Kayak di hotel lah. Hotel itu kan yang paling penting lobby dan supporting area-nya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kamar mandi atau powder room kayak gini sih rasanya kayak lama-lama di sini ya. Primeland. Tapi kita masih banyak yang mesti dilihat. Oke, siap. Kalau gitu saya ikutin Pak Didit. Oke. Nah, ini kita mulai masuk ke ruang-ruang utamanya nih Mbak Prita. Ruang-ruang ini living room ya? namanya living room. Ini living room dia. Jadi kalau kita lihat satu ruangan ini sebenarnya open hall. Open hall. Nah, living room ini dibuat untuk menerima tamu-tamu yang lebih dekat lagi. Oke. Jadi kalau tadi yang lebih formal, ini mungkin yang untuk keluarga juga. Oke. Living room ini juga bisa dipakai buat kumpul keluarga karena di Sebelah situ kayak bisa taruh TV ya? Ditaruh TV. TV Ditaruh besar. TV, apa namanya? Dan Home theater. nggak cuma sekedar dinding aja, dia juga kasih panel-panel. Lagi-lagi bukan dari gypsum ya, ini kayu asli. Nah, ini sih memang yang bikin American klasiknya berasa banget sih. Iya. Dan panel-panel ini juga buat foto bagus banget ya. Iya. Instagramable. Incredible. Nah, ada satu lagi Mbak Prita. Ruangan itu yang cukup besar, itu bukan ruang sisa. Oh, dari tadi tuh saya mikir itu untuk taruh apa ya di Iya. sana? Ruangan ini sengaja dibuat untuk biasanya kalau rumah mewah itu kita harus taruh grand piano. Jadi di bawah tangga itu sengaja dibuat ruang besar, taruh grand piano. Oke, jadi kita pas lagi ada tamu sambil ngobrol sambil dengerin juga tadi ada musik dari si piano tersebut ya. Iya. Wah, seru banget sih kalau bikin Seru acara-acara kayak arisan gitu, pas banget ya. Nah, feature di ruangan ini nggak cuma itu. Ada lagi kalau kita ke sebelah situ, di situ ada inner court. Inner court ada kolamnya, ada pondnya kecil. Itu untuk apa? Jadi kalau kita duduk di sini, pintunya dibuka, ini sebagai cross ventilation. Oh, jadi sebenarnya kalau misalkan sore-sore dibuka nambah udara segar dan bikin adem juga ya? Nggak cuma sampai situ. Kalau misalnya lagi panas banget ya di Jakarta, kita kan harus pakai AC. Iya. Nah, ini salah satu main feature juga di rumah ini. Rumah ini tidak pakai
AC yang biasa, nggak pakai AC konvensional. Karena apa? Kalau kita ini kan ruangan besar open hall. Iya. Kalau kita taruh AC split, kita sebutnya AC split yang konvensional, itu kan perlu banyak, sehingga kita perlu taruh banyak, itu ngerusak interior design dong. Iya, dari tadi saya penasaran sejuk, tapi dari mana ya AC-nya? Ini bisa kita lihat nih di ceilingnya. Oh, dari situ. Dia taruh di balik ceilingnya. Pantesan dari tadi tuh sejuk. Ternyata dia pakai sistem yang kayak di mall itu ya, Pak ya? Iya, jadi itu namanya sistemnya VRV system. VRV system. Jadi bukan konvensional, tapi VRV. Selain dia lebih baik secara interior, hemat biaya juga, hemat listrik. Oh ya, hemat listrik ya? Jauh lebih hemat daripada AC konvensional. Ya, ini benar-benar bikin tampilan rumahnya jadi cantik dan mewah ya. Jadi nggak perlu ada AC yang keluar-keluar di sini. Iya, betul.